Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Di Julianti, NPM 201505051042 dari kelas B, jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal, yaitu tugas Etika Akademik. Kasus pertama, kejadian ini berlangsung di lingkungan kampus. Gambar pertama, kunci motor tergantung. Gambar kedua, selembar uang 100.000 terjatuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika melihat kondisi pada kedua gambar tersebut? Pada gambar pertama, yang akan saya lakukan ialah mengambil kunci motor tersebut dan memberikannya kepada satpam yang berjaga di area kampus dan akan menceritakan kejadian yang saya alami atau yang saya lihat tentang kunci motor tersebut. Pada gambar kedua, yang saya akan lakukan adalah mengambil uang tersebut dan memberikan kepada pusat informasi jika ada orang yang kehilangan uang tersebut, atau jika tidak ada yang memilikinya, saya akan memasukkan uang tersebut kepada kotak infak. Kasus kedua, teman saya sudah tidak hadir dalam kuliah sebanyak 3 kali, sedangkan syarat untuk mengikuti UAS adalah minimal kehadiran 80%. Karena tidak ingin membolos tanpa keterangan lagi, dia titip absen kepada saya. Apa pendapat saya tentang itu? Apa pendapat saya dan apa yang sebaiknya saya lakukan? Pendapat saya, seharusnya dia tidak membolos tanpa keterangan yang jelas. Dan juga, jika dia menitip absen kepada saya harus mengetahui alasan dia menitip absen kepada saya. Saya tidak mau ada kejadian yang tidak mengenakan sehingga melibatkan saya juga ke depannya. Dan yang sebaiknya saya lakukan, saya akan memberitahu dia jika yang dia lakukan itu tidak baik dan itu akan mengakibatkan masalah ke depannya. Kasus ketiga, anggota kelompok saya tidak pernah mengikuti diskusi dan berkontribusi dalam tugas kelompok. Namun, dia mencantumkan nama dan menandatangani pada lembar kerja kelompok. Pada kenyataannya, anggota kelompok saya itu tidak melakukan apa-apa. Apa pendapat saya dan juga sebaiknya apa yang saya lakukan? Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya, jika memang dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam kelompok tersebut, seharusnya dia menyumbang tenaga, walau dia tidak bisa menyumbang pikiran, yaitu tenaga atau dia mengetik, atau dia berkontribusi dalam berbelanja untuk kebutuhan kelompok tersebut. Setidaknya sedikit kontribusi dari dia tidak akan membuat anggota yang lain itu merasa terbebani atau kecewa dengan hadirnya dia dalam anggota kelompok tersebut. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya akan menegur dia jika yang dia lakukan itu tidak sepantasnya. Jika dia memang tidak bisa menyumbang apa-apa, setidaknya dia menyumbang sedikit tenaga. Jika dia tidak ingin menyumbang tenaga juga, saya akan melaporkan kepada dosen mata kuliah tersebut jika dia tidak berkontribusi dan tidak pernah berdiskusi dalam kelompok tersebut dan dia hanya menumpang nama. Dosen pembimbing saya mempublikasi skripsi, tesis atau penelitian saya, di mana proposal yang dibuat oleh saya sendiri. Penelitian dilakukan oleh saya dan juga artikel, naskah, dan jurnal juga ditulis oleh saya. Dalam publikasi karya ilmiah jurnal artikel tersebut, dosen pembimbing mencantumkan namanya sebagai penulis pertama. Bagaimana pendapat saya dan apa yang sebaiknya saya lakukan? Pendapat saya, tidak seharusnya dosen pembimbing saya mencantumkan namanya sebagai penulis pertama, karena itu sama saja dia tidak menghargai saya yang melakukan penelitiannya, menulisnya. Seharusnya nama pertama itu ialah nama saya, karena saya yang melakukan penelitian, saya yang mengetik, dan saya melakukan semuanya, bukan dosen pembimbing saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya akan menegur dosen pembimbing saya jika yang dia lakukan itu tidak benar atau salah, karena seharusnya dia tidak mencantumkan namanya sebagai penulis pertama. Sekian dari penjelasan saya, sampai jumpa, terima kasih.